Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Waalaikumsalam Besem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Safa dalam Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Sahabat BNC, kali ini kita hadir di awal tahun 2022 dengan tamu yang istimewa, anak-anak muda yang ingin belajar tentang iman mereka sebagai seorang pengikut Kristus bersama Dr. Bambang Nursena. Shalom, Mbah. Shalom. Shalom anak-anak, selamat datang di program Q&A bersama Baba Nur ya. Nanti kita akan membahas lebih banyak apa yang menjadi pertanyaan kalian dalam iman kalian selama ini. Kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2022. Kita sudah meninggalkan tahun 2021. Apa kira-kira pesan Baba untuk kami semua, khususnya untuk generasi muda? Ya, terima kasih Salam, saudara-saudara. Tentu kalau kita membaca kitab suci, misalnya dari Mazmur Daud ya, ayat yang sangat terkenal, yang artinya adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Limnot yemenu ken hoda venafile fabhakna. Bahasa Ibrani seperti itu. Wah, itu bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia ya, Mbak. Itu kitab apa itu yang Bapak baca? Ya, ini adalah Perjanjian Lama. Terbitan kita Indonesia? Ya, terbitan Indonesia sudah lama, ini tahun 2003. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari Alkitab dalam bahasa aslinya, sekarang sudah tersedia ini bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Wah, menarik. Jadi ini yang disebut dengan Tanakh ya, Torah, Nevim, Ketubim. Jadi kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Jadi sudah tersedia, jadi teks bahasa asli. Dan itu sudah bisa dibeli bebas. Sudah bisa dibeli bebas. Paling tidak kalau tidak tersedia di toko buku umum, kadang-kadang habis, kita bisa langsung membelinya lewat lembaga kitab Indonesia. Ya, jadi sahabat BNC bisa memiliki Alkitab dua bahasa ya, bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia dengan memesannya di Lembaga Alkitab Indonesia. Baik, Bah, mengawali tahun 2022 ini yang tadi Baba baca dari kitab Mazmur 90 ya, Bah? Iya. Dan kita akan membahas mungkin sekitar itu untuk tema kita pada program kali ini. Saya tahu kalau Mazmur itu adalah tulisan dari Raja Daud. Raja Daud, iya. Tetapi di sana ada doa yang itu adalah tulisan dari Musa. Apakah sebelum itu sudah ada Mazmur? Artinya sebelum Daud sudah ada Mazmur? Ya begini, jadi pemahaman kita tentang Mazmur itu tidak harus melihat bahwa itu semua tulisan Daud. Jadi itu pemahaman orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi Mazmur itu bahasa Ibraninya adalah Tehillim. Tehillim itu artinya sebetulnya pujian-pujian. Dan itu merupakan kompilasi dari pujian-pujian yang terbesar dikumpulkan oleh Raja Daud. Tetapi sebelum itu tradisi memuji itu kan sudah tradisi bangsa Israel yang dari abad ke abad. Makanya Musa ya tentu melalui transmisi yang turun-temurun dikenal sampai Raja Daud. Ya, Raja Daud itu kan hidup tahun 1000 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa itu hidup kira-kira Exodus itu mulai berjalan tahun 1446. Berarti ya kira-kira 350 sampai 400 tahun sebelumnya, dan itu tentu dalam budaya Israel yang melestarikan sesuatu dari tradisi liturgis itu tentu ya memang tulisan Musa. Jadi dalam bahasa aslinya itu sebetulnya doa Musa abdi Allah, kan terjemahan Indonesia begitu ya, pasal 92 ayat 1. Sebetulnya di dalam bahasa Ibrani itu berbunyi Tefilah Moshe Isha Elohim. Jadi doa Musa, Is itu artinya laki-laki, Ha Elohim artinya laki-laki Allah.
diterjemahkan secara bebas abdi Allah, artinya seorang yang benar-benar dipakai Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Arab itu adalah sholat li Musa, jadi doa dari Musa, rajulillah, jadi laki-laki Allah. Nah itu dari zaman Musa, kemudian nyanyian pujian, kita kan bisa melihat misalnya di dalam kitab Taurat ya, misalnya Eleha Devarim 32-33 itu kan isinya nyanyian Musa. Dan tentu ada mazmur yang dilestarikan oleh bangsa Israel yang kemudian dimasukkan dalam mazmur Daud. Nah, tradisi pujian itu sampai sekarang masih berlaku. Misalnya kalau kita lihat ya, orang Yahudi misalnya itu misalnya kita bisa melihat di memorial makam David ya di Yerusalem, dekat Senakel itu. Ya. Di situ kan mereka selalu membawa kitab mazmur seperti ini. Yang kecil-kecil itu. Yang kecil begini, dan itu dimasukkan ke saku. Iya. Jadi mereka mengajikan mazmur ini ya. Mizmor le David atau Tefila Mose Isha Elohim itu dibaca seperti itu. Ya, dan kemudian pernah lihat kan orang Kristen itu kan bagian dari Yudaisme, sehingga mazmur ini kemudian kalau di gereja-gereja berbahasa Yunani juga ini ada psalmoi. Jadi ini dari bahasa Yunani. Kemudian kalau dalam bahasa Koptik ya bahasa Koptik, bahasa Syriak di gereja Ortodoks Syria, dan bahasa Arab ya, karena Timur Tengah itu mayoritas mereka sekarang memakai bahasa Arab ya, sejak sebelum zaman Islam, khususnya di Syria, dengan ditemukannya prasasti-prasasti pra-Islam yang kebanyakan tertulis dalam bahasa Arab, misalnya prasasti Umul Jimal, prasasti Jabat, prasasti Haran, itu kan semua sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Hanya memang tidak meluas. Bahasa Arab itu diperluas setelah kedatangan agama Islam. Sampai hari ini orang dari gereja Koptik juga membacanya seperti orang Yahudi, min masamir liyabina Dawud an-nabi wa malikut tohir barokatuhu alaina amin haleluya. Memang itu dipujikan, dan itu indah sekali. Indah sekali. Ya. Jadi seluruh dari puji-pujian itu dinamakan Tehillim. Ya, Tehillim itu terdiri kalau dalam teks Ibrani 150 mismor. Nah, dari kata mismor itu kemudian menjadi bahasa Arab mazmur. Makanya ada kata-kata bermazmur. Dan kita memiliki teksnya ya. Misalnya kalau ini tadi teks Ibrani ya dengan bahasa Inggris. Ini diterbitkan oleh Tel Aviv Publishing. Ini penerbit Yahudi. Ini penerbit Kristen ya di Athena dalam bahasa Yunani. Ini penerbit Yahudi misalnya ya. Ini Mesorah Publishing. Ini penerbit Yahudi dan isinya juga sama. Jadi kitab Yahudi dan kitab Kristen itu satu. Yang berbeda adalah penafsirannya. Jadi teks aslinya ya bahasa Ibrani masih terpelihara sampai hari ini. Tidak benar kalau bahasa aslinya kitab suci itu hilang, itu tidak benar. Dan misalnya kita melihat ya teks dari abad ke-10 ini misalnya, kitab Mazmur ya, dari abad ke-10 ini namanya Masoretik. Kita juga memiliki teks naskah Laut Mati yang usianya 2000 tahun sebelum dunia modern itu mengenal percetakan itu dalam bentuk scroll. Makanya dikenal dengan The Dead Sea Scroll, naskah gulungan Laut Mati. Yang tertulis di atas perkamen ya Pak? Perkamen ya. Dan itu kita mempunyainya di The Museum Cafe. Iya, ada itu kitab Nabi Yesaya dan gulungan Peser Habakuk ya. Iya, betul. Ya, jadi tidak mustahil kan ya Pak, artinya di dalam kitab Mazmur ini ada doa yang itu sudah ada sejak zaman Musa karena mereka melakukannya, melantunkannya dalam hari-hari mereka, sehingga dilestarikan mungkin ya di dalam kitab Mazmur oleh Raja Daud. Satu contoh misalnya ya, Mazmur yang melestarikan liturgi penciptaan dan liturgi keluaran. Misalnya Mazmur 136. Itu nyanyian yang berabad-abad. Oduleluhi ha Elohim kile olam hasdu terus, dan itu temanya adalah Bereshit bara Elohim, tentang awal mula Allah menciptakan, dan juga tentang kisah keluaran dari tanah Mesir. Ya, terima kasih Bah. Sebetulnya menarik sekali, dan ini mungkin adik-adik ini
Anak-anak muda ini mungkin punya pertanyaan yang mau diajukan ke Baba Nur, silakan. Ya. Iya. Bahkan ya, yang saya ketahui kitab Zabur itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya atau apakah sama kitab Zabur dengan Mazmur? Iya. Sebetulnya kalau kita melihat di dalam teks bahasa asli ya, artinya tradisi teks dari Yahudi kemudian Kristen ya. Yahudi kan ada bermacam-macam, itu ada terjemahan Targum dalam bahasa Aramaik, ada kalau Kristen itu Septuaginta, kemudian Pesita dalam bahasa Aramaik, Septuaginta itu bahasa Yunani, kemudian Vulgata bahasa Latin, termasuk nantinya dalam bahasa Arab itu tidak ada kata Jabur. Kata Jabur itu sebetulnya bukan berasal dari Yahudi dan Kristen, namun memang ada tradisi di luar teks kitab suci. Misalnya kalau kita membaca syair-syair pada masa pra-Islam, misalnya syair yang terkenal itu Imru Al-Qais, itu menulis dalam syairnya salah satunya itu kira-kira ada kata Jabur di situ. Kakoti jaburin fi masahi fil rukbani. Jadi seperti kot tulisan Jabur di dalam mushaf para rahib, dan itu terkait dengan Kristen. Karena apa? Di wilayah Arab sebelum zaman Islam itu kan banyak dir ya, atyar bahasa Arabnya secara jamak. Dir itu adalah biara, di mana Mazmur itu menjadi bagian dari doa-doa mereka. Maka dari kata Jabur itu kemudian mulai dikenal sebagai padanan dari kata Mazmur. Padahal sebetulnya kalau di dalam teks asli Ibrani tidak ada. Terus kemudian bahasa Yunani yang lebih tua, misalnya Septuaginta juga tidak ada. Jadi itu kemudian menjadi istilah khas dalam dunia puisi sebelum zaman Islam, lalu dilanjutkan oleh Islam. Tetapi Jabur tidak pernah turun. Nah, itu memang pujian dari Raja Daud, pujian dari Musa, pujian dari bangsa Israel kuno. Jadi kita harus jujur ya, bahwa pemahaman Kristen dan Yahudi di satu pihak dan pemahaman Islam tentang wahyu itu berbeda. Jadi dalam pandangan Yahudi baik Taurat maupun Jabur tidak pernah turun dari langit. Itu muncul dalam konteks sejarah. Tetapi para penulis kitab suci itu mendapatkan ilham dari Roh Suci, sehingga pesan teologisnya tidak bisa salah. Itu maknanya. Iya, gimana? Sudah paham ya? Iya. Ayat Mazmur 90 manakah yang sudah ditulis oleh Nabi Musa? Itu bisa dibaca misalnya. Saya bacakan. Maksudnya yang membuktikan bahwa itu Mazmur 90 itu tulisan Musa. Tulisan Musa. Iya. Jadi saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, Bah. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya, coba perhatikan deh, ayat-ayat itu kan menggambarkan sebetulnya bagaimana di akhir perjalanan Nabi Musa. Jadi kira-kira itu adalah hari-hari tahun-tahun terakhir, tahun-tahun terakhir perjalanan Eksodus dari tanah Mesir sampai ke Nebo. Jadi itu peristiwa yang berlangsung 38 tahun, dan kemudian itu diteruskan oleh Yosua sampai memasuki ke tanah perjanjian. Jadi Musa menggambarkan bagaimana hari-hari yang digambarkan penuh dengan kegemasan Tuhan, karena itu gambaran yang sangat jelas tercermin dari kitab Taurat sendiri. Jadi ada 3 periode penting dalam kehidupan Nabi Musa ya. 40 tahun pertama itu adalah kehidupan di istana Fir'aun,
Di mana dalam kitab Kisah Para Rasul itu Musa mendapatkan segala hikmat orang Mesir. Jadi periode kedua ketika Musa karena rasa patriotismenya, rasa nasionalismenya membunuh orang Mesir, kemudian dia mengungsi ke wilayah. Akhirnya Nabi Musa itu menikahi putri dari kepala kabilah itu yang namanya adalah Yitro, ya. 40 tahun kedua, dan 40 tahun ketiga itu adalah eksodus dari tanah Mesir. Jadi kalau menurut penanggalan dini itu dari tahun 1446 sebelum Masehi sampai ketika Musa, sebelum dia memasuki tanah perjanjian dan Tuhan mengatakan kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian karena Musa membuat kesalahan yang di mata Tuhan itu salah besar. Dan pergumulan selama di padang gurun itulah yang sebetulnya dikeluhkan oleh Musa. Siapakah manusia ini? Manusia itu kan nisbi, ya. 1000 tahun di kita itu seperti 1 hari di mata Tuhan. Jadi artinya 1000 ini bukan 1000 dalam pengertian bilangan 1000 tahun beneran. Itu artinya masa yang tak terbatas. Jadi masa manusia itu tidak sebanding dengan kekekalan Tuhan. Makanya dalam Mazmur 90 itu diawali, engkaulah tempat perteduhan kami, dari abad ke abad turun temurun engkau adalah Allah, dan seterusnya. Jikalau Tuhan itu mau, Tuhan hanya mengatakan kembalilah kamu kepada debu dan seterusnya. Itu gambaran betapa nisbinya kehidupan manusia, ya. Nah, itu yang menjadikan salah satu bukti bahwa sebetulnya itu gambaran tentang periode akhir dari Eksodus itu sendiri. Ya, jadi 5 ayat itu menyiratkan bagaimana perjalanan Musa saat itu, khususnya di hari-hari terakhirnya ketika Eksodus, ya. Ya, memang tidak secara eksplisit tertulis itu tulisan Musa, ya, tetapi dari isinya kita bisa yang eksplisitnya ya judulnya tadi, itu Tefillah. Dari Musa tadi, apa Isha Elohim tadi. Oh ya, betul. Ya, terima kasih, Bah. Ini anak-anak ada lagi yang mau bertanya. Dalam Mazmur 90 ayat 10 yang telah dibacakan tadi kan berbunyi masa hidup kami itu 10 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, apakah yang kita dapat pelajari dari kehidupan Musa ini, Pak? Masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan dan seterusnya. Jadi Musa sendiri menyadari usia normal pada zamannya itu 70, itu rata-rata. Yeah. Kemudian kalau kuat 80. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan dia sampai berusia 120 tahun? 20 tahun, betul. Karena ada tugas yang harus diemban oleh Musa. Dan itu di mata Musa dalam kelemahan insaninya, itu adalah pergumulan yang berat, yaitu yang ditampakkan dalam Mazmur ini. Nah, karena itu apa sih sebetulnya gambaran beratnya tugas Musa? Nah, tentu ini kisah yang panjang, tapi boleh kita simpulkan begini. Kalau kita mencermati kitab Torah, ya, itu Kejadian sampai akhir itu kan periode di mana awal kehidupan manusia sampai zaman bapak-bapak leluhur, ya. Kemudian periode kitab Keluaran, ya, sampai kitab Ulangan. Jadi Sefer Elishimot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar sampai Sefer Eladifarim, itu isinya kehidupan di padang gurun. Dan belum sampai ke tanah perjanjian. Baru ke tanah perjanjian itu kan Sefer Yehosua, kitab Nabi Yosua. Sebelumnya itu kehidupan padang gurun. Maka di sanalah bangsa Israel ditempa oleh Tuhan dan diajarkan mereka itu nanti akan menjadi bangsa yang merdeka, akan menjadi bangsa yang merdeka. Untuk menjadi bangsa yang merdeka, dia harus memiliki jiwa merdeka. Dan apa yang terjadi ketika di padang gurun? Tuhan memberikan contoh bagaimana nanti dia menyembah Tuhan. Makanya ada kemah suci, kemah pertemuan yang nanti menjadi model dari pembangunan Bet Hamikdas, Baitul Maqdis atau Bait Suci yang baru terrealisasi pada zaman Raja Daud. Ya, artinya katakanlah peletakan batu pertama, tapi diselesaikan pada zaman putranya yaitu Raja Sulaiman atau Raja Salomo. Jadi bayangkan di dalam 40 tahun terakhir kehidupan Musa itu betapa sulitnya. Di tengah-tengah
Tuhan memberikan disiplin seperti disiplin militer. Tuhan memberikan hukum yang keras. Dan hukum itu antara lain apa? Kalau bagi orang Yahudi, yang namanya misfot atau hukum itu sebetulnya ada 3 klasifikasi. Dan 3 klasifikasi itu pun sebetulnya lebih berat daripada bangsa lain. Kalau bangsa lain itu berlaku yang oleh para rabi nanti dirumuskan menjadi 7 hukum keturunan Nuh atau Sefa Misfot Binin Noah. Tetapi untuk Israel ini lebih berat, yang namanya Misfot Moshe, yang nanti oleh para rabi disistematisir menjadi Taryak Misfot Moshe 613 Misfot Musa. Meskipun itu tidak semua rumusan dari zaman Musa, tapi artinya ada konsistensi sikap dari zaman Musa sampai zaman Rabinik itu tetap ya. Hukum itu 3. Pertama Mispatim. Mispatim itu hukum yang berlaku bagi semua bangsa, semua agama, semua orang. Secara umum gitu ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berlaku dusta, itu universal. Itu berlaku bagi semua bangsa, juga muncul dalam hukum Nuh. Jadi kita orang Indonesia, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ya hukum Nuh itu. Yang kedua itu adalah dikenal Edot, itu memorial law. Nah, bangsa itu selalu dilatih oleh Tuhan misalnya memiliki memori-memori yang harus dikenang sebagai pelajaran sejarah. Historia es magistra vitae, bahwa sejarah adalah guru dari kehidupan itu sendiri. Apa misalnya? Orang Yahudi dilarang makan daging di pangkal paha. Apa yang tersirat di sana? Memperingati ketika Nabi Yakub itu dipukul pangkal pahanya dalam sebuah pergulatan dengan seorang malaikat yang berteofani menjadi manusia. Nah, nenek moyang kita kan tidak pernah dipukul pangkal pahanya. Jadi boleh ya, Pak. Jadi kita boleh makan itu gitu loh. Contoh-contoh yang seperti ini kan orang memahaminya jangan letterless. Terus kemudian orang Yahudi kan dikuduskan supaya dia tidak serupa dengan bangsa-bangsa lain. Lah melihat praktek bangsa lain misalnya penyembahan berhala. Dewi kesuburan Asyera itu dewi yang disembah oleh orang-orang di masa itu, orang-orang Filistin. Maka dilarang makan daging bersama susu induknya. Itu kan gambaran bagaimana supaya bangsa Israel tidak sama dengan bangsa Filistin yang menyembah dewi kesuburan Asyera tadi. Yang ketiga adalah hukum yang diklasifikasikan menjadi hukim. Hukum itu adalah hukum tanpa alasan. Pokoknya kita harus taat. Jadi misalnya imamat pasal 11 itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Jadi misalnya dilarang makan onta. Ya, onta nggak boleh dimakan. Yang kedua dilarang makan kelinci, dilarang makan pelanduk, dan dilarang makan gazir atau babi. Ya, kalau nenek moyang kita orang Majapahit kan makanannya celeng, itu babi hutan. Jadi ini tidak berlaku bagi orang di luar Yahudi. Nah itu kira-kira. Jadi Musa melihat betapa beratnya orang Yahudi seperti ini, untuk apa semua itu dilakukan, itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada seorang seorang sastrawan yang sangat terkenal namanya Naguib Mahfud. Dari Mesir ya? Dari Mesir ya. Naguib Mahfud itu menulis buku yang berjudul Aulad Haridna, anak-anak di lingkungan kita. Dia mengatakan apa? Ini kritikan Naguib Mahfud terhadap agama-agama Semitik, sebetulnya agama-agama bagi Yahudi, Kristen maupun Islam. Digambarkan bahwa manusia itu memiliki nenek moyang yang sama yang dikenal dengan Gabalawi. Gabal itu dialek Mesir untuk Jabal, gunung ya. Awi itu dialek Mesir untuk Qawi. Jadi kuat, besar. Gunung yang kuat itu gambaran nenek moyang manusia. Dan sebagai orang Mesir dia terkesan dengan Bukit Muatam ya, orang Mesir mengatakan. Lalu dari Gabalawi itu memiliki anak-anak yang semua disuruh untuk menuntaskan misi untuk bagaimana membawa perdamaian, kesejahteraan, keadilan di bumi. Satu namanya Adam, dan Adam itu gagal. Itu gambaran siapa? Gambaran tentang kejatuhan manusia pertama yang bernama Adam. Kemudian dikirimlah putra yang kedua, namanya adalah Gabal. Itu Gunung Sinai. Itu simbol dari Musa.
Musa ingin menggambarkan bagaimana disiplin yang keras tadi, Iya. gagal pula. Yang ketiga dikirim yang lembut, namanya adalah Rifa. Dan Rifa itu sebetulnya karena Najib Mahfud itu orang Islam ya, Iya. itu gambaran tentang Yesus Kristus. Karena dalam Al-Quran itu ajaran disebutkan kasihnya, ajaran ya. kasih ya. Dan kata Rifa itu diambil dari warofeuka ilayya, dan mengangkat engkau kepadaku. Oke. Tapi itu pun karena umatnya tidak bisa menghayati ajaran Yesus itu gagal. Lalu dikirim yang berikut adalah Qasim. Qasim itu simbol dari Nabi Muhammad. Itu pun gagal karena masing-masing dari orang yang diutus itu tidak mendialogkan perutusannya. Misalnya Qasim seperti tidak bisa menerima Rifah. Kenapa perdamaian keadilan di bumi hanya berdasarkan hukum rohani? Kenapa bukan dengan kekerasan? Untuk menegakkan keadilan kan perlu sikap keras. Tapi karena tidak ada dialog, ya akhirnya gagal semua. Sampai Gabalawi mengutus yang terakhir, itu adalah Arafah. Dan Arafah itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi gambaran agama-agama itu gagal karena fanatik, karena menang sendiri, karena melihat orang lain itu adalah kafir. Stigmatisasi seperti itu yang dikritik oleh Najib Mahfud, dan akhirnya ilmu pengetahuan yang membebaskan manusia dari sekat-sekat keagamaan yang pengap, sempit dan fanatik itulah yang justru berhasil. Tapi gara-gara itu Najib Mahfud itu terancam Mendapat bunuh, sanksi, bahkan iya. berapa kali dia mengalami percobaan pembunuhan, dan dia seumur hidup tidak pernah sampai ke luar negeri. Buku ini sangat bagus. Ini baru terbit kira-kira tahun 2007, karena sebelumnya itu tidak boleh terbit dalam bahasa Dalam Arab. bahasa Arab tidak boleh. Yang terbit dalam bahasa Inggris ya, ini boleh diterbitkan oleh American University. Iya. Jadi waktu Baba masih ada di Mesir ya, itu masih belum boleh yang bahasa Arab ini, tapi setelah tahun 2007 kalau tidak salah, Iya. ini diterbitkan Darus Syaruk, tertulis di dalam bahasa Arab. Jadi ini satu pelajaran penting bahwa Nabi Musa pun di tengah-tengah kekuatannya yang luar biasa, hikmat yang luar biasa, ternyata dia juga punya kelemahan. Itulah kelemahan insani. Tetapi goal dari semuanya itu yang dikatakan oleh Raja Daud sendiri, hineh matof umanaim sefet akim gamyakat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya kalau semua saudara diam dalam kerukunan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan Musa atau Musa. Ya, menarik ya, Bah, kalau kita bisa mengkaji lebih dalam kitab suci kita, khususnya tema kita pada kali ini. Dan